iya. Dalam sidang kemarin, dia itu, dia hakim, pengacaranya dia itu menyamakan penundaan ini dengan putusan sela 185. Iya, iya. Itu kan bodoh sekali mereka. Iya. Belajar dari mana mereka hukumnya? Putusan sela yang dimaksud dalam hukum di pengadilan, hukum itu masuk dalam hukum acara. Diatur oleh tadi yang saya sampaikan 185, iya. HIR 285 RBG, 296 BW, gitu? Kemudian ada 48 RF. Saya hafal pasal-pasalnya, bro. Siap, iya. Hafal, saya ngelotok saya. Makanya seorang hakim plus pengacara bicara di depan saya seperti itu, saya akan prihatin sebagai seorang guru besar, saya akan prihatin sebagai seorang dosen. Nah, kalau hakimnya seperti ini, pengacara-pengacara yang di pemerintah seperti ini, apa jadinya negara ini? Nah, kalau hanya asal ngomong, asal jawab, ya semua orang bisa. Nggak perlu mendatangkan seorang ini. Makanya kenapa saya nggak pakai pengacara waktu itu. Saya prinsipal, saya akan hadapi sendiri. Kemarin saya karena ikut Maybank, saya nggak ikut sidang. Saya mendapatkan kabar hasil sidang. Mereka mau datangkan saksi ahli. Wow. Ya silahkan, saya tanyakan saksi ahli yang mana? Paham nggak prevention of evidence? Iya. Paham nggak prevention of evidence? Dia mau katanya mundurkan saya tun lah. Hakim itu kan hakim tun. Masa hakim itu nggak menguasai tata usaha negara? Butuh ahli lagi. Kecuali masalah pertanahan, dibutuhkan ahli pertanahan, masalah apa? Dia katanya ini yang mau kita datangkan ahli organisasi. Ahli organisasi yang mana? Saya sudah nggak masalah. Datangkan aja, nanti biar berdebat dengan saya tentang organisasi. Paling dia mau menjelaskan dimisioner, tentang kebodohan dia tentang dimisioner. Seperti yang pernah kita bahas. Logika hukumnya pasal 16 membatasi 3 tahun itu kan ada maknanya. Betul. Kalau dimisioner itu kan namanya kekosongan jabatan, karena pasal 16 3 tahun selesai. Sehingga pasal 21-nya ada pembatasan, ada pilihan apakah yang akan mempertanggungjawabkan dimisioner atau PP atau PP dimisioner. Ya. Dan itu diatur. Dia bilang kan tidak ada aturan, nggak diatur. Dia nggak baca pasal 39. Bagaimana dia mengatakan dia ahli tentang organisasi? Bagaimana dia mengatakan ahli anggaran dasar, anggaran rumah tangga ngerti? Iya. Coba kalau kita bahas tentang ini, orang yang melanggar hasil Kongres Makassar itu bisa dipecat. Baca pasal 8. Pasal 8. Ayat 1. Pasal itu di ART. Kemudian di ADART pasal 11, pasal Kongres sendiri itu kan 3 tahun. Kalau melebihi 3 tahun itu sudah bukan Kongres namanya, KLB. Kongres luar biasa. Iya, Kongres luar biasa, bro. Seperti RUPS. Katanya 1 tahun misalnya. Rapat pemegang saham. Kalau kita mengadakan tidak sesuai dengan anggaran dasar, itu sudah RUPS luar biasa. RUPS loops, betul. Iya, loop. Nah, ini seorang notaris kok nggak ngerti kayak gitu kan, prihatin. Nah, nanti kita lagunya Deddy Kempot. Ya, padahal kalau dia ada orang datang ingin bikin PT selalu menjelaskan itu. Nanti RUPS-nya tanggal sekian. Kalau lewat tidak ada RUPS. Selalu menjelaskan hal itu. Makanya ini. Saya nggak habis pikir, nggak ngerti cara berpikir dia bagaimana, cara ini lagian termasuk itu tadi putusan kuasa. Gila. Coba sekarang saya tanya, misalkan kamu punya PT, ada direktur utama, ada komisaris utama, ada direktur 1, 2 dan sebagainya. Lalu aku bukan bagian dari PT, membuat keputusan, sah nggak putusan itu? Ya enggak lah, bukan bagian dari PT, ngatur-ngatur PT. Sama ahlu itu. Dari mana ahlu itu bisa? Logika sederhana aja, mahasiswaku S1 aja paham kok. Tapi kan mereka dasar mereka kan bilang, oh ini kan mereka sudah menyerahkan ke kami, para pihak dari PP expired dan Penggul menyerahkan ke saya kami. tanya.
Oke, saya tanya sekarang. Saya ada pemegang saham itu 100% pemegang saham. Ada 5 orang Ya. pemegang saham. Oke. Kemudian ada minoritas pemegang saham. Atau kata angka 1 sampai 5 orang ini pegang sahamnya itu 20%-an semua. Ya. Berarti kan 100%. Lalu angka 5 ini hanya menyerahkan kepada kalian. Yang lain nggak? Bisa nggak? Bisa dong kalau nggak ada surat kuasa. Ya nggak bisa, nggak sah lah. Kan diserahkan ke satu orang. Harus berdasarkan putusan. Oke. Bisa bro. Jadi gini bro, pemegang saham ini 5. 5, oke. 5 orang. Ya. 20, 20, 20, Lalu 20. diwakili oleh kamu. Diwakili oleh kamu. Kamu mengatakan saya mewakili 5 orang ini. Oh. Dasarnya apa? Ada putusan enggak? Ada putusan enggak? Harus ada putusan. Ada dulu. putusan dong, rapat gitu loh. Iya. Sama notaris ini anggota perkumpulan ini ada perkumpulan. Ada 33 pengwil. Ya. Oke? Oke. Nah, setiap orang mengatakan pengwil itu harus ada putusan anggota. Berarti hasil rapat Dalam gabungan. konteks penyerahan. Iya dah. Karena kita itu bicara tentang, kalau kita bicara tentang undang-undang tentang aturan, itu namanya delegasi. Kewenangan, batas kewenangan itu masuknya. Kewenangan. Jadi gini, tak jelasin supaya orang paham nih, supaya pemirsa juga paham. Siap. Jadi Anda bisa buka Undang-Undang 30 2014. Di situ Anda bisa buka. Notaris ini oleh Undang-Undang UUJN pasal 82 ayat 3 diberi kewenangan restat oleh undang-undang konstitusional oleh negara. Jadi konstitusionalnya Undang-Undang Dasar memberi, kemudian di breakdown di undang-undang itu namanya distribusi. Ya. Distribusi. Apa? Bukan distribusi apa? Delegasi. Atribusi. Atribusi. Atribusi, atribut. Atribut. Ya. Atribut itu diatur oleh Undang-Undang Dasar atau diberikan oleh undang-undang. Oke. Pasal 82 ayat 3. You know? Itu diatur di Undang-Undang 30 2014 pasal 1 angka 22, dibuka kalau nggak percaya. Ya, itu atribusi. 23-nya Atribusi. delegasi, 24-nya mandatori. Nah, kemudian kalau mandatori itu Dirjen AHU misalkan dari menteri, dapat surat dari menteri, mandatori. Ya. Kalau delegasi, contohnya pengwil yang itu, yang pengwil mengatasnamakan pengwil itu semua, yang rembuk nasional. Kenapa dulu saya sebagai ketua Menolak. ini jatuh nggak mau? Iya. Saya belum dapat kekuasaan dari anggota, belum dapat delegasi untuk itu. Karena belum melakukan rapat Tak boleh. anggota. Karena belum mendapatkan rapat Belum, gabungan. saya belum rapat anggota, bro. Saya nggak mau, makanya rembuk nasional jatuh, saya menolak. Iya, betul. Ada di wawancara kita itu. Karena apa? Saya tahu pasalnya, saya tahu aturannya, bro. Saya ini oleh ART pasal 24. Pasal 24. Nanti kamu buka pasal 24. Diberi kewenangan oleh anggota melalui delegasi. Kalau PP oleh anggota dibuka di ART pasal 16. 17, 18, 19-nya sudah dimisioner. 3 pasal. Ya. Kalau pengwil pasal 24. Pasal 24. Pengwil pasal 24. Ya. Pasal 24. 25. Ya? 25, 26, 27 dia dimisioner. Nah, 27 sudah dimisioner. 3 pasal. Ya. Kalau Pengda di 30 sana. Pengda 30, 31, 32, 33, 34-nya dimisioner. Dimisioner. 3 pasal itu. Iya. Hafal saya, bro. Oh, ada betul. Cocok tuh, ada tuh bukunya tuh. Iya, hafal. Iya. Saya nggak ngawur. Iya. Hafal saya. Berarti surat tanggal 20. Kalau berhalangan PP, buka di anggaran dasar pasal 11. Ya. Pertanyaan saya, rembuk nasional itu PP siapa yang datang? Perwakilan. Yang datang siapa?
Perwakilan. Bukan ketua. Iya, perwakilan bidang, ketua bidang. Gak bisa buka pasal 11 anggaran dasar. Kita Makanya buka. kayak gitu kok dia mengaku sebagai ahli. Pasal Bagaimana 11. dasarnya sebagai ahli? Pasal 11. Pasal ayat- 11 anggaran dasar. Anggaran dasar Ya. pasal 11. Oke, anggaran dasar pasal 11 Pasal 11. kepengurusan.